Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sampai saat ini untuk menikmati nikmat iman dan ketakwaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita mensugestikan diri kita sendiri agar lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu berusaha menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, suatu ketika sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, orang muslim seperti apa yang paling utama?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang paling utama adalah seorang muslim di mana orang-orang muslim lainnya selamat dari keburukan mulut dan tangannya." Maksudnya, setiap muslim yang paling utama adalah seorang muslim yang tidak merugikan orang lain, baik melalui lisan atau tindakannya. Dengan adanya hadis ini, maka mari kita bermawas diri, introspeksi diri. Bagaimana kita bertetangga, bermasyarakat, sudah benar apa belum? Sudah menciptakan manfaat apa justru hanya membuat masalah yang merugikan orang lain? Mari kita perbaiki hidup kita dengan cara membenahi cara kita berkumpul. Syukur-syukur bisa memberi manfaat kepada orang lain. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik orang adalah yang dapat memberi manfaat kepada sesama." Lebih baik lagi jika kita mampu menciptakan kebahagiaan orang lain, menjadi orang yang melegakan semua pihak. Hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah melaksanakan berbagai hal yang wajib adalah menggembirakan muslim yang lain." Sahabat-sahabatku yang beriman, adapun cara membuat gembira bisa dengan tindakan yang bermacam-macam. Yang terpenting adalah selama tidak melanggar aturan dalam Islam. Bisa dengan perkataan yang menyenangkan, bisa dengan sikap rendah hati, tidak merasa yang paling mulia sendiri, menghormati hak-hak orang lain dan sebagainya. Berikut adalah ganjaran yang didapatkan ketika membuat orang lain bahagia. Yang pertama adalah pengampunan dosa. Dalam kitab Al-Atiyatul Haniyah dijelaskan, barang siapa yang membahagiakan orang mukmin lain, Allah Ta'ala menciptakan 70.000 malaikat yang ditugaskan memintakan ampunan baginya sampai hari kiamat.
sebab ia telah membahagiakan orang lain. Bahkan dalam kitab Qami'ut Tughyan diceritakan ada orang yang berlumur dosa, namun kemudian Allah melebur dosa-dosanya. Baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, sebab apa gerangan Allah mengampuni dosa-dosa orang itu? Malaikat Jibril pun menjawab, karena ia memiliki anak kecil. Ketika pulang dari bepergian, saat ia masuk ke rumah, ia disambut putranya yang masih kecil. Ia memberikan buah tangan yang membuat sang buah hati bahagia. Kebahagiaan inilah yang mengakibatkan ia memperoleh kafaratul dzunub, yang artinya adalah dosa yang diampuni. Yang kedua adalah dikaruniai umur yang panjang. Orang yang senantiasa membuat orang di sekitarnya bahagia tentunya memiliki tali silaturahmi yang erat pada sesamanya. Menjaga tali silaturahmi termasuk hal terpuji yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dijelaskan bahwa orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi akan dikaruniai baginya umur yang panjang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka menyambung tali silaturahmi, diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya. Hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga adalah diberi kemudahan dalam hidup. Membuat orang lain bahagia dan mengangkat kesulitannya juga akan diberi ganjaran berupa kemudahan hidup dan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah senantiasa menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat adalah ganjaran di akhirat dan di dunia. Hadis yang ke-21 dalam kitab Al-Mawaid Al-Ushfuriyah membahas tentang ganjaran membuat orang lain bahagia atau senang. Imam Muhammad bin Abu Bakar menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang memberikan kebahagiaan dan kegembiraan dalam hati saudaranya yang muslim saat di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan malaikat yang akan menolak seluruh musibah darinya. Ketika hari kiamat sudah tiba, maka ia akan menjadi sahabat sejatinya. Ketika terjadi sesuatu yang mengerikan, maka ia akan berkata, jangan takut. Lalu dia akan bertanya, siapakah engkau? Maka ia akan berkata lagi, aku adalah kebahagiaan dan kegembiraan yang engkau berikan pada saudaramu yang muslim waktu di dunia. Artinya, setiap kita membuat orang lain bahagia atau senang, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dua balasan. Pertama, balasan akan diberikan di dunia berupa doa malaikat. Kedua, balasan di akhirat berupa anugerah sahabat sejati. Selain 4 ganjaran di atas, ada satu lagi pahala membuat orang lain bahagia, yakni lebih baik dari 60 tahun beribadah.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan kegembiraan pada hati orang mukmin lebih baik dari ibadah 60 tahun. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang mungkin bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah penjelasan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.